Pemirsa, Satreskrim Polresta Banyuwangi menangkap Joko Sutoyo, ayah dari artis cilik FP terkait kasus judi online. Polisi menangkap pelaku di rumahnya. Polisi menangkap tersangka Joko Suyoto, ayah dari artis cilik FP yang sempat menghebohkan jagat hiburan tanah air dengan lagu Jawanya. Menggunakan baju orange, tersangka hanya bisa pasrah saat digiring petugas menuju ruang tahanan Mapolresta Banyuwangi. Joko ditangkap Selasa kemarin di rumahnya di daerah Srono bersama sejumlah saksi. Bukti yang memperkuat Joko sebagai tersangka adalah permainan judi online yang didapati di ponsel pelaku dan terindikasi sering digunakan bermain judi online. Kepada polisi, tersangka mengaku ikut judi online hanya untuk mengisi waktu luang dan baru menggunakannya sejak 2 bulan terakhir. Bareskrim Polri dan Komnas Perlindungan Anak mendatangi RSUD Kebayoran Lama untuk menjenguk seorang anak perempuan yang diduga ditelantarkan ayahnya sendiri. Bareskrim dan Komnas Perlindungan Anak memutuskan merujuk korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapat penanganan medis lebih intensif. Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah mendatangi RSUD Kebayoran Lama, Jakarta Selatan untuk melihat langsung kondisi bocah perempuan 7 tahun yang diduga dianiaya dan ditelantarkan ayahnya sendiri. Kunjungan Dirtip PPO dan PPA Bareskrim Polri didampingi Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Lia Latifah. Saat ini kondisi bocah malang tersebut berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Namun korban dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk perawatan lebih intensif. Sebelumnya korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di emperan toko Pasar Kebayoran Lama. Kondisi tubuh korban penuh luka dan terdapat luka bakar di wajah. Ketika kami berkunjung, nanti mungkin dokter juga bisa menyampaikan ya, kondisi membaik ya dok ya, kondisi membaik, kemudian sudah dirujuk dan sekarang sudah kami pindahkan ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Tentunya kita doakan bersama, mudah-mudahan Ananda bisa segera pulih seperti sedia kala. Sudah bisa kembali, sudah bisa diajak ngomong berarti ya Bu? Sangat. Ya, luar biasa ya dok ya tadi ya, begitu antusias, kita ngobrol, komunikasi baik seperti itu. Alhamdulillah, mohon doanya. Ya. Bu, izin Bu, kalau untuk terkait proses apa tindakan dugaan pidana terhadap anak ini di mana Bu? Ya, untuk nanti kita dalami dulu, kalau sudah ada update tentu kami infokan ya. Barangkali yang terkininya apakah polisi sudah kantongi CCTV di pasarnya Bu? Ya, nanti itu akan disampaikan lebih lanjut supaya kita tidak bias. Kita fokus dulu kepada keselamatan dan pelindungan. Sementara itu pemirsa, polisi membantah adanya penolakan laporan kasus pencabulan anak usia 8 tahun di Bekasi, Jawa Barat. Sementara Pemkot Bekasi akan memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada pelaku dan korban. Kasus pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan anak berusia 8 tahun dengan 4 korban yang usianya lebih muda daripada pelaku. Akibat pelecehan tersebut, korban mengalami trauma dan luka di bagian dubur. Korban juga telah melakukan visum di RSUD Kota Bekasi dengan pendampingan dari DP3A. Sayangnya, saat orang tua korban hendak membuat laporan di Polres Metro Bekasi Kota, laporannya ditolak dengan alasan anak di bawah umur. Ibu salah satu korban, R, mengaku kecewa dengan adanya penolakan ini. Ia pun berharap pelaku bisa direhabilitasi dan dilakukan peninjauan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya kecewa aja. Saya mikir gini, apa karena saya rakyat kecil dengan laporan seperti ini saya tidak direspon atau tidak ditanggapi gitu. Hanya rakyat-rakyat yang mempunyai ekonomi yang cukup untuk laporan seperti ini bisa ditanggapi. Itu yang saya pikirkan seperti itu aja. Lagi sampai di situ saya bingung. Saya harus minta pendamping siapa, saya harus minta dukungan dengan siapa. Namun penolakan laporan tersebut dibantah oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota. Polisi menyebut kasus sudah ditindaklanjuti dan ditangani Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu, terkait kapan akan memanggil dan memeriksa pelaku, polisi belum memiliki jawaban pasti. Ya sebetulnya kasus yang viral di medsos tersebut sudah ditangani
oleh Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota, ya. Apa benar Pak ada penolakan saat mau bikin laporan Pak? Bukan, sebetulnya bukan ditolak. Nah, sekarang kan lagi ditangani oleh Satreskrim Polres Bekasi Kota, ya. Pak, ada itu ya. Pak, ada pemanggilan korban sama pelapor itu? Ya, Bu. Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengunjungi rumah salah satu korban di Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat dan akan memberikan pendampingan psikologis dan hukum kepada korban maupun pelaku. Sebelumnya ramai di media sosial, seorang anak berusia 4 tahun 8 bulan dilecehkan teman mainnya hingga membuat korban trauma berat. Ibu korban bercerita anaknya mendapat pucuk rayu pelaku saat bermain hingga terjadi aksi keji tersebut. Ironisnya, ada 4 orang anak yang menjadi korban pelecehan tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kembali ke iNews Siang, diduga akibat kompor gas bocor, belasan kios di Pasar Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, ludes terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 12 mobil pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur. Lokasinya ada di Pasar Ampera di Jakarta Timur, Pak. Kobaran api dengan cepat meludeskan belasan kios yang berada di kawasan Pasar Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Pemilik kios dan warga panik berhamburan menyelamatkan barang dagangan mereka. Tak selang beberapa lama, petugas pemadam kebakaran dari Suku Dinas Kebakaran Jakarta Timur tiba di lokasi dan berusaha memadamkan api. Setengah jam kemudian api berhasil dilokalisir agar tidak menyambar ke bangunan lainnya. Saya lagi mainin mie, tiba-tiba Bu Haji lagi teriak, "Iwa tolong api gede, api gede." Saya lari, saya tarik Bu Haji keluar, merembet, saya langsung siramin. Itu dari mana, Pak? Dari tabung gas. Tabung gas lagi nggak? Merembes. Lagi masak atau lagi mana? Hah? Lagi masak atau lagi apa? Ya. Lagi masak atau lagi apa? Dia mungkin lagi mau masak atau mau manasin. Setelah 1 jam berjibaku memadamkan kebakaran, api akhirnya dapat dipadamkan dengan mengerahkan 12 mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ada kembali di iNews Siang, pemirsa. Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pemeriksaan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Salah satu staf khusus mantan Mendikbud Nadiem Makarim, Fiona Handayani, diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung. Penyidik bertanya tentang tugas dan pekerjaan Fiona selama menjadi staf khusus Nadiem Makarim. Sepanjang apa yang dia lakukan, dia kerjakan, masih begitu. Belum ada masuk ke arah-arah sana. Dia masih bicara tentang tupoksi pekerjaannya aja. Nanti mungkin lebih mendalam mungkin di hari yang akan datang. Gitu. Oh enggak, mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai. Tidak ada karena kedekatan gimana, enggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas. Tidak ada direkrut karena kita berteman, mereka enggak gitu. Sementara itu, 2 staf khusus Nadiem lainnya, Ibrahim Arif dan Juristan, rencananya diperiksa Kejaksaan Agung Rabu siang. Mereka akan diperiksa secara terpisah oleh penyidik. Mereka diperiksa terkait dugaan suap pengadaan Chromebook di Kemendikbud saat dipimpin oleh Nadiem Makarim. Sebagai staf khusus, tetapi juga berkiprah memberikan masukan-masukan terkait dengan pengadaan Chromebook ini. Ya, oleh karenanya penyidik akan terus mendalami bagaimana korelasinya, ya, karena kan posisi yang bersangkutan sebagai staf khusus. Kami selalu sampaikan, ya, kalau itu menjadi kebutuhan dari penyidikan ini, tentu penyidik akan menjadwal. Ya. Saya kira pernyataan kami masih sama, ya, bahwa pihak-pihak manapun yang terkait dengan perkara ini membuat terang tindak pidana ini, penyidik akan melakukan upaya-upaya pemanggilan dan pemeriksaan. Sebelumnya, 3 orang staf khusus Nadiem Makarim sempat 2 kali mangkir dari pemanggilan yang berujung pada pencekalan bepergian ke luar negeri. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Hari ini mantan staf sus Nadiem Makarim atas nama Ibrahim Arif diperiksa Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Kemendikbudristek periode 2019-2022. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Syahreza yang ada di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Reza. Reza, apakah pemeriksaan sudah dilakukan? Ya baik Zila dan juga pemirsa, pemeriksaan sejatinya sudah dilakukan pada hari ini mengingat tadi ex-staf sus daripada Mendikbudristek Nadiem Makarim yakni Ibrahim Arif sudah tiba pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Pantauan kami tadi Ibrahim didampingi oleh kuasa hukumnya bernama Indra Haposan, di mana tadi sebelum pemeriksaan kuasa hukum Indra Haposan mengatakan bahwanya timnya maksudnya Ibrahim sudah membawa beberapa dokumen-dokumen terkait tugas pokok dan fungsinya selama menjabat sebagai staf khusus daripada Mendikbudristek Nadiem Makarim yang pada saat itu juga melakukan pengadaan laptop berbasis Chromebook pada tahun 2019 hingga 2022. Dan memang sejauh ini pemeriksaan masih berlanjut, Zila dan juga pemirsa, kendati ini merupakan pemanggilan kedua untuk pekan kali ini, di mana pada pekan kemarin ketiga staf sus yakni Arif Ibrahim dan juga Juristan dan juga Fiona Handayani ini mangkir. Dan untuk pekan kali ini untuk Fiona Handayani juga sudah diperiksa pada Selasa lalu, dan hari ini fokusnya adalah Ibrahim Arif, dan kemarin seharusnya diperiksa yakni Juristan, namun pihaknya juga mengajukan pemeriksaan ulang untuk pekan depan begitu. Namun bisa dipastikan untuk pemeriksaan Ibrahim Arif sudah dilakukan, namun jika melihat beberapa pemeriksaan pada Selasa lalu ini berlangsung selama 12 jam untuk Fiona Handayani, dan kami masih menunggu Zila, apakah nanti akan ada keterangan baru dari pihak kuasa hukum Ibrahim Arif ataupun juga dari pihak Jampitsus. Namun bisa dipastikan bahwasanya pemeriksaan masih berlangsung. Dan Zila dan juga pemirsa perlu diketahui bahwasanya kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan pada tanggal 20 Mei 2025 dan hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus kali ini, dan juga beserta kerugian, seberapa banyak kerugian negara yang ditaksir dalam adanya kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook kali ini. Namun bisa dipastikan untuk anggaran pengadaannya ini totalnya senilai 9,9 triliun rupiah, dan memang berujung daripada mangkir dari pemeriksaan ini Jampitsus juga sudah menggeledah rumah tiga ex-staf sus tersebut dan juga sudah melakukan pencekalan agar mereka tidak pergi ke luar negeri, dan memang ini diperuntukkan agar proses pemeriksaan bisa berlanjut dan bisa tuntas tentunya. Namun bisa dipastikan Zila, hari ini proses penyelidikan masih berlangsung di Jampitsus, dan kami masih menunggu apakah nanti ada keterangan lainnya, baik itu dari kuasa hukum Ibrahim Arif ataupun juga dari tim Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Zila, kembali ke Anda. Reza, kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini nanti. Terima kasih Syahreza Zanski melaporkan dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, viral di media sosial salah seorang anggota pasukan pengamanan presiden ditegur oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan pameran Indodefense 2025. Presiden Prabowo Subianto yang sedang berkeliling booth atau gerai milik perusahaan industri pertahanan asal Turki tiba-tiba tersulut emosi saat Prabowo berhenti di salah satu gerai. Ia berdiskusi dengan beberapa jenderal polisi dari luar negeri. Sudah berbincang singkat, mereka pun hendak berfoto bersama dan seorang jenderal polisi hendak merangkul Prabowo. Namun belum sempat merangkul, tangannya langsung ditepis oleh salah seorang pas pampres. Prabowo pun langsung menegur anggota pas pampres itu dengan mendorongnya. Usai ditegur, anggota pas pampres itu tampak menunjukkan gestur minta maaf dengan menundukkan kepala. Presiden Prabowo menyinggung soal kekayaan Indonesia yang telah dicuri oleh Belanda selama penjajahan dahulu. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada pembukaan pameran pertahanan Indodefense 2025 di J-Expo Kemayoran. Presiden Prabowo membuka pameran pertahanan Indodefense 2025 di J-Expo Kemayoran.
Presiden tiba di lokasi dengan menaiki kendaraan maung. Kedatangan Presiden Prabowo disambut barisan siswa sekolah dasar. Dalam pernyataannya, Presiden menyinggung soal kekayaan Indonesia yang telah dicuri oleh Belanda selama penjajahan dahulu. Yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyinggung soal pentingnya menjaga perdamaian lantaran perang menimbulkan kehancuran. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini pameran Indo Defense 2025 memasuki hari kedua. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di sana, kita bergabung dengan rekan Wenda Nura di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat siang Wenda. Wenda, bagaimana suasana pameran Indo Defense hari ini di sana? Halo, selamat siang Zila dan juga pemirsa. Suasana pada siang hari ini di Indo Defense Expo and Forum 2025 tentunya berlangsung dengan begitu ramai. Kenapa begitu ramai? Karena memang di Indo Defense Expo and Forum 2025 ini diikuti oleh puluhan negara. Dan tepatnya ada 42 negara yang ikut berkontribusi dalam Indo Defense Expo ini dengan membawa ada sebanyak lebih dari 650 perusahaan asing dan ada sekitar 520 perusahaan dalam negeri. Dan bisa dilihat Zila dan juga pemirsa di layar televisi Anda, ini merupakan suasana terkini di Indo Defense Expo and Forum 2025 pada siang hari ini. Dan ini merupakan miniatur-miniatur dari alutsista dari berbagai negara. Dan bisa dilihat saat ini di layar kaca Anda, Zila dan juga pemirsa, ini merupakan miniatur alutsista laut ya, sepertinya ini laut, dan ini salah satu dari perusahaan Cina. Jadi memang ada berbagai macam negara yang ikut di Indo Defense Expo and Forum 2025 ini. Dan Indo Defense Expo and Forum 2025 ini telah dibuka kemarin dan dibuka langsung oleh Presiden Prabowo. Dan untuk di 3 hari pertama ini belum dibuka untuk umum Zila dan juga pemirsa, jadi baru dibuka untuk pebisnis dan juga delegasi-delegasi dari berbagai negara. Jadi untuk Anda Zila dan juga pemirsa yang nampaknya tertarik untuk melihat gitu ya berbagai macam alutsista dari puluhan negara lainnya, mohon bersabar dulu karena Indo Defense Expo ini baru dibuka untuk umum pada hari terakhir, yakni hari Sabtu tanggal 14 Juni 2024 nanti. Kembali ke Anda Zila. Baik, terima kasih Wenda Nura atas laporan Anda langsung dari J-Expo Kemayoran, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Dalam pidatonya, Presiden mengumumkan kenaikan gaji hakim dengan paling tinggi 280%. Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Mensesnek Prasetyo Hadi hingga Seskap Teddy Indrawijaya saat memasuki ruang acara. Prabowo langsung disambut yel-yel yang dinyanyikan oleh para calon hakim. Pengukuhan hakim di tahun ini dilakukan setelah 5 tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim kali terakhir yaitu pada 2020.
Saat berpidato, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim di mana hakim paling junior kenaikannya paling tinggi yakni 280%. Sebetulnya masalah gaji itu adalah paragraf kelima. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 paragraf lagi. Tapi udahlah, aku langsung aja deh. Ya. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya, Pak. Jadi saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo pasang badan terkait usulan pemakzulan Gibran yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Jokowi juga menyebut bahwa Gibran dan Prabowo merupakan satu paket. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pasang badan terkait isu pemakzulan putra sulungnya yang menjabat sebagai Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Usulan pemakzulan Gibran ini berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam usulannya, Forum Purnawirawan TNI mengajukan 8 tuntutan. Salah satu yang didorong adalah pemakzulan Gibran. Hal ini ditanggapi Jokowi dan menyebut tuntutan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Selain itu, Jokowi juga menyatakan bahwa Prabowo dan Gibran merupakan satu paket. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden, tapi tidak menerima presiden. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Terkait tuntutan pemakzulan ini, Forum Purnawirawan TNI telah menyerahkan ke MPR agar parlemen mempertimbangkan usulan tersebut. Terkait hal ini, Forum Purnawirawan Prajurit TNI siap dipanggil oleh ketiga lembaga ini untuk menjelaskan mengenai 8 usulan yang diajukan. Sementara Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024 menyebut pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Mahfud juga menilai argumentasi paling mudah sebagai syarat pemakzulan Gibran adalah dugaan korupsi keluarga Joko Widodo. Presiden atau Wakil Presiden bersama-sama atau sendiri-sendiri bisa dijatuhkan, bisa diberhentikan dalam dimakzulkan istilahnya ya, kita pakai istilah dimakzulkan, bisa dimakzulkan. Itu istilah resmi dalam masa jabatannya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu tadi, yang ada 4 pelanggaran hukum, 1 pelanggaran etika atau perbuatan telah 1 situasi tertentu. Sebelum lanjut Pak, saya mau rujuk sedikit kepada surat yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan tentang syarat tadi itu. Ya.
Kan ada dasar hukumnya tentang pemakzulan, ya. Lalu kemudian ada argumentasi hukumnya, Pak. Argumentasi hukum mereka saya bacakan, Pak Mahfud. Satu, pelanggaran prinsip-prinsip hukum, etika publik, dan konflik kepentingan. Putusan MK 90. Kira-kira gitu ya, Pak ya. Yang kedua, kepatutan dan kepantasan kapasitas seorang wakil presiden. Yang ketiga, moral dan etika. Kasus Fufu Fafa disebutkan, Pak, di situ. Yang keempat, dugaan korupsi Joko Widodo dan keluarganya. 4 ini menurut Pak Mahfud kira-kira berpulang masuk dalam kategori tadi itu, Kak? Bisa. Ya, kalau itu nanti bisa dibuktikan. Satu, yang paling gampang dugaan korupsi. Karena masuk di dalam 4 jenis kan. Korupsi, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan. Sebagai syarat tadi ya? Iya. Makanya nyambung dengan korupsi tadi. Bisa, bisa. Kenapa? Karena dia keluarganya. Joko Widodo dan keluarganya. Makanya Gibran ini ke keluarganya. Laporan-laporan tentang dia udah masuk kan ke KPK tapi tidak ada follow up. Ada kata keluarga sehingga Pak Gibran terlibat, kira-kira gitu ya. Lalu yang kedua pelanggaran etika. Pelanggaran etika yang muncul dari proses penetapan sebagai calon yang terbukti secara sah dan meyakinkan prosesnya melanggar etika sesuai dengan keputusan MK. Tetapi karena keputusannya putusan finalnya sudah selesai, maka cacat moralnya itu sudah dibuktikan oleh keputusan MK. Yang kemudian memberi sanksi kepada semua hakim MK. Yang satu paling berat itu diberhentikan dari ketua, yang lain ada teguran berat, teguran ringan dan sebagainya. Itu sudah menjadi alasan. Ketiga, kalau Fufu Fafa itu benar diungkap dan benar itu menyangkut Gibran, itu sudah jadi alasan yang sangat kuat untuk itu. Itu ya. Ya, masih di Anju Siang bersama saya Herjuno Syaputra. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Tak tanggung-tanggung, denda yang dikenakan mencapai Rp250.000. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah provinsi daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan. Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial. Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar Rp50 juta akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar, akan disanksi Rp1 juta. Ya, pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta menetapkan 6 kawasan dilarang merokok tanpa terkecuali. Dan berikut daftarnya. Pertama adalah di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada tempat proses belajar mengajar, seperti sekolah dan tempat les anak. Tempat bermain anak dan tempat ibadah juga dilarang merokok. Saat menggunakan angkutan umum dilarang merokok, demikian juga dengan di lokasi olahraga seperti stadion. Sementara itu ada 4 kawasan yang diperbolehkan merokok tapi harus di ruangan khusus. Nah, kawasan ini adalah tempat kerja, tempat umum, ruang publik terpadu hingga tempat dengan izin keramaian. Ya, merokok sembarangan di Jakarta akan dikenakan denda hingga ratusan ribu rupiah. Dan berikut tanggapan warga terkait aturan baru ini. Oke, Kak, saya sangat setuju untuk peraturan KTL kawasan tanpa merokok.
ditetapkan di Jakarta dan dikenakan denda itu. Karena apa? Karena bagi mereka yang tidak merokok itu sangat terganggu dengan polusi perokok itu sendiri. Kita tahu semua bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan, terutama untuk kanker dan penyakit lainnya. Ya, bagus lah untuk buat anak-anak, buat yang orang ibu hamil apa ini dewasa semua. Kayak di Singapura, rokok tidak bisa sembarangan. Itu sangat bagus sekali karena merokok itu kalau yang tidak merokok kena paparan daripada ngerokok itu sendiri. Kalau menurut saya sih saya setuju sekali ya, dan saya pun juga tidak merokok selama ini gitu. Karena menurut pengalaman saya ya, saya kan biasa naik motor ke sini. Kadang orang naik motor itu sambil merokok juga kayak gitu loh, dan buang sembarangan. Kadang belum buang pun dia kena abu yang percikan apinya itu loh Kak, itu sangat mengganggu kita gitu, kadang kena. Ya, anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI asal Aceh menolak usulan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk mengelola bersama 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 4 pulau yang disengketakan tersebut masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Empat pulau di Kabupaten Singkil yang kini masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara setelah keluarnya SK Kemendagri kini menuai protes dari sejumlah masyarakat Aceh, termasuk dari sejumlah anggota DPD RI. Selain menolak usulan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution untuk mengelola bersama 4 pulau yang diperebutkan, DPD RI asal Aceh juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera membatalkan surat tersebut. Sikap daripada pemerintah Aceh, sikap daripada Kabupaten Aceh Singkil dan DPR RI, Forbes Aceh, DPD RI, bahwa kita menolak secara tegas terhadap SK Mendagri yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumut. 4 pulau yang menjadi rebutan adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. 4 pulau ini sendiri memiliki potensi cadangan minyak dan gas bumi atau migas yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan tidak akan melepas ke-4 pulau yang diperebutkan. Bobi pun menawarkan pemerintah Aceh untuk secara bersama-sama mengelola 4 pulau tersebut. Usai Mendagri memutus 4 pulau Aceh masuk ke wilayah Sumatera Utara, kedua gubernur masing-masing daerah bertemu. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mendatangi rumah dinas Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Gubernur Sumut tegaskan enggan melepas begitu saja meski banyak desakan dari masyarakat Aceh. Bobi pun sudah menawarkan pemerintah Aceh untuk secara bersama-sama mengelola 4 pulau ini. Kalau saya bilang baik, kalau masalah pulaunya, masalah wilayahnya mau masuk ke Medan, masuk ke Sumut, masuk ke Aceh, itu kami ikuti mekanisme. Kalau kaji ulang nggak apa-apa, kamu bersedia saja. Tapi bukan seolah-olah diserahkan, tapi Sumut dengan leluasa, dengan kebesaran hati, Gubernur Sumatera Utara melepaskan, nggak bisa seperti itu. Sebelumnya melalui keputusan Menteri Dalam Negeri, 4 pulau yang menjadi rebutan yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil dinyatakan masuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, diduga akibat kompor gas bocor, belasan kios di Pasar Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis pagi ludes terbakar. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 12 mobil pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur. Ada di Pasar Ampera di Jakarta Timur, Pak. Kobaran api dengan cepat meludeskan belasan kios yang berada di kawasan Pasar Kampung Ambon, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Pemilik kios dan warga panik berhamburan menyelamatkan barang dagangan mereka. Tak selang beberapa lama, petugas pemadam kebakaran dari suku Dinas Kebakaran Jakarta Timur tiba di lokasi dan berusaha memadamkan api.
Setengah jam kemudian api berhasil dilokalisir agar tidak menyambar ke bangunan lainnya. Saya lagi mainin mie, tiba-tiba Bu Haji lagi teriak, "Iwa tolong api gede, api gede." Saya lari, saya tarik Bu Haji keluar, merembet, saya langsung siramin. Itu dari mana, Pak? Dari tabung gas. Tabung gas lagi nggak? Merembes. Lagi masak atau lagi mana? Hah? Lagi masak atau lagi apa? Ya. Lagi masak atau lagi apa? Dia mungkin lagi mau masak atau mau manasin. Setelah 1 jam berjibaku memadamkan kebakaran, api akhirnya dapat dipadamkan dengan mengerahkan 12 mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah kantor dan mes karyawan milik perusahaan perkebunan di Siak, Riau dibakar warga. Insiden pembakaran diduga dipicu oleh konflik sengketa lahan antara warga dan perusahaan. Apa beritanya kita kasih tahu? Biar kami selesaikan dulu. Nanti apapun. Sebuah kantor dan mes karyawan milik perusahaan perkebunan di Siak, Riau dibakar warga. Insiden pembakaran diduga dipicu oleh konflik sengketa lahan antara warga dengan PT Seraya Sumbel Lestari. Warga emosi, lahan koperasi milik warga yang telah ditanami kelapa sawit diduga dibabat oleh pihak perusahaan tanpa adanya ganti rugi dan kejelasan. Warga pun meluapkan amarahnya dengan membakar kantor dan mes karyawan. Tak hanya bangunan, belasan unit kendaraan roda 2 dan roda 4 juga menjadi sasaran amuk massa. Sementara itu Bupati Siak Afni meminta semua pihak untuk menahan diri dan dirinya berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan sengketa lahan antara warga dan pihak perusahaan. Makanya kami menghimbau kepada masyarakat tolong tahan diri. Saya baru jadi bupati dan penyelesaian seperti ini menjadi visi utama kami. Tapi tanpa kita melanggar aturan, tidak bisa kita memperjuangkan hukum dengan melanggar hukum. Pasca kerusuhan, kondisi kantor masih dalam pengawasan ketat aparat keamanan dan proses mediasi antara warga dan perusahaan masih terus dilakukan. Dari Kabupaten Siak, Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasca kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara, warga korban kebakaran mencoba merenovasi rumah mereka. Sejumlah warga korban kebakaran mendatangi rumah-rumah mereka yang rata dengan tanah. Mereka memungut sisa-sisa puing yang dapat digunakan kembali, serta mencoba untuk merenovasi rumahnya secara bertahap. Para korban kebakaran berharap mendapat bantuan dari pemerintah berupa pasir dan semen agar dapat membangun kembali rumah-rumah mereka. Ya, diketahui kebakaran besar yang melanda kawasan padat penduduk di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara menghanguskan ratusan rumah Jumat 5 Juni 2025. Untuk membantu para korban, didirikan posko bantuan yang menyediakan makan pagi, siang, dan malam, serta berbagai kebutuhan sehari-hari. Posko ini diharapkan mampu meringankan beban warga yang terdampak selama masa tanggap darurat. Terima kasih. Ketegangan sempat terjadi saat Bupati Purwakarta Saiful Barti Bidjen berhadapan dengan emak-emak saat pembongkaran bangunan liar di Purwakarta, Jawa Barat. Pembongkaran 417 bangunan mendapat protes warga yang menempati bangunan tersebut. Mereka beralasan tinggal di tempat itu selama puluhan tahun dan selalu membayar retribusi. Namun pembongkaran ini tetap dilakukan guna menjaga lingkungan di sepanjang saluran irigasi. Ini dari mulai pasawahan sampai jembatan layang itu sekitar ada 400 rumah bangunan liar yang di pinggir-pinggir sungai. Nah, sehingga Om Jen MOU sama PJT, ini Pak JM PJT, ya sudah bangunan liar itu kita bongkar saja. Dengan menggunakan alat berat, satu persatu bangunan liar yang ada dibongkar. Pemerintah Kabupaten Purwakarta menertibkan bangunan liar agar tidak terjadi penumpukan sampah dan banjir. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Pemirsa, sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Sidang gugatan ijazah Jokowi digelar di ruang Suryadi, Pengadilan Negeri Solo, beragendakan pembacaan putusan sela. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Putu Gede Haryadi sebagai ketua, serta anggota Majelis Hakim Sutikna dan Fata Roni. Sidang turut dihadiri pakar digital forensik Rismon Sianipar yang datang bersama penggugat ijazah Jokowi Muhammad Taufik. Selama sidang berlangsung, baik penggugat maupun tergugat hadir secara parsial di hadapan Ketua Majelis Hakim. Kemudian dari tergugat 1, dari tergugat 2. Terima kasih yang mulia. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Septiantoro di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Septi, apakah sidang saat ini masih berlangsung? Silakan. Ya, Dino. Sekarang saya berada di Pengadilan Solo. Tadi tengah berlangsung sidang putusan sela gugatan ijazah SMA 6 yang diduga palsu digelar di Pengadilan Solo. Tadi sekitar pukul 10 dimulai sidang. Namun ada sesuatu yang menarik di sini, Juno. Tadi hadir juga Rismon Sianipar yang hadir menjelang sidang, berada di Pengadilan Negeri Solo. Namun beliau tidak mengikuti sidang. Kehadiran Rismon ini muncul karena dapat undangan dari pengacara senior yaitu Muhammad Taufik selaku penggugat dalam kasus keaslian ijazah Jokowi, SMA Jokowi. Rekan Juno. Iya, Setio, boleh Anda ulangi sedikit, tadi audionya sempat bermasalah. Tadi Anda menyebutkan Rismon hadir namun tidak masuk ruang sidang atau seperti apa? Boleh diulangi? Oke, betul sekali. Tadi Rismon sebelum sidang dimulai hadir di Pengadilan Negeri Solo. Namun kedatangannya itu hanya menghadiri undangan dari pengacara senior Muhammad Taufik yang selaku penggugat dari ijazah SMA 6 Jokowi. Oke, jadi menghadiri undangan tadi ya yang disebutkan Anda. Baik, Septiantoro, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 389 jemaah haji kloter 1 asal embarkasi Jakarta, Pondok Gede telah tiba di tanah air Kamis dini hari. Secara total akan ada 62 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta, Pondok Gede yang kembali ke tanah air secara bertahap hingga 10 Juli mendatang. Sebanyak 389 jemaah haji kloter 1 asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di tanah air usai menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Mereka tiba di asrama haji Pondok Gede pada Kamis dini hari. Kedatangan para jemaah disambut langsung oleh para petugas haji yang juga sigap membantu para jemaah haji, khususnya para lansia. Usai tiba di asrama, para jemaah diarahkan untuk melakukan prosesi penerimaan koper dan bagasi serta mendapatkan pengarahan dari Menteri Agama Nasruddin Umar secara online. Salah satu jemaah mengaku bersyukur bisa menyelesaikan ibadah haji dengan lancar dan selamat di Tanah Suci. Alhamdulillah, saya senang. Senang sekali. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk berangkat haji tahun 2025. Hingga 10 Juli 2025 mendatang, akan ada 62 kloter haji dengan total lebih dari 24.000 jemaah asal embarkasi Jakarta Pondok Gede yang secara bertahap kembali ke Indonesia. Dari Jakarta, Amrin Narida, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ratusan jamaah haji dari kloter pertama debarkasi Makassar, Sulawesi Selatan tiba di tanah air dengan kondisi selamat. Meski demikian, dari satu jemaah tidak kembali karena meninggal di Tanah Suci. Ratusan jemaah haji dari kloter pertama debarkasi Makassar akhirnya tiba di Indonesia melalui Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Satu persatu para jemaah haji keluar dari pesawat dengan mengenakan berbagai pakaian unik khas Sulawesi Selatan. Tak jarang sebagian dari mereka melakukan sujud syukur karena dapat kembali dalam keadaan sehat.
Meski demikian, dari total 393 jemaah yang berangkat ke Tanah Suci, hanya 392 yang kembali ke tanah air. Hal ini dikarenakan seorang jemaah atas nama Amirah Tayyimah Daman dengan umur 68 tahun meninggal dunia saat berada di Tanah Suci. Jemaah kloter 1 ini berangkat 393, kembali 392. Ada satu orang yang berpulang ke rahmatullah, yaitu atas nama Amirah Tayyibah Daman, umur 68 tahun. Ya, beliau meninggal di Arab Saudi. Prosesi pulangan jemaah haji di Embarkasi Makassar ini akan berlangsung selama sebulan dimulai tanggal 11 Juni hingga 10 Juli 2025 mendatang. Total 15.876 jemaah akan dipulangkan dengan catatan 22 jemaah meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan fasilitas pembebasan pajak bagi barang bawaan jemaah haji tahun ini. Sebanyak 1.800 barang kiriman jemaah haji hingga kini sudah dibebaskan bea masuk di Bandara Suta dengan biaya senilai sekitar 2,4 miliar rupiah. Sudah memberikan fasilitas pada jamaah yang membawa barang bawaan maupun kiriman. Ya, untuk jamaah haji reguler itu dibebaskan pengenaan biayanya sama sekali ya. Jadi ini baru pertama kali kita berikan fasilitas yang maksimal kepada jamaah haji, tidak ada beban biaya yang mereka harus tanggung apabila jamaah tersebut membawa valuable goods atau barang yang bernilai. Kami juga sudah menerima kiriman berapa jumlahnya? 1.800 per hari ini 1.800 notifikasi. Berbagai persiapan dilakukan jelang kedatangan jemaah haji dari Tanah Suci di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Guna memastikan kesehatan jemaah haji, Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Surabaya menyiapkan petugas kesehatan sejak tiba di Bandara Internasional Juanda hingga menuju asrama Haji Sukolilo. BBKK Surabaya juga akan menggunakan thermal scanner untuk memantau suhu tubuh para jemaah, terutama terkait penyebaran virus COVID-19. Apabila ditemukan penyakit virus menular, disiapkan 3 rumah sakit bagi para jemaah. Kloter perdana, yaitu kloter. Sementara itu, guna menghindari antrian kedatangan maupun keberangkatan ke luar negeri, Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya memberlakukan autogate dalam pemeriksaan paspor di Bandara Internasional Juanda. Autogate memiliki 18 pintu di jalur kedatangan penumpang dari luar negeri, sedangkan pada jalur keberangkatan terdapat 10 pintu. Meski telah ada autogate, namun pihak imigrasi masih menyediakan pemeriksaan paspor secara manual. Ada autogate untuk mempermudah proses keimigrasian, sehingga proses keimigrasian lebih cepat dan lebih nyaman. Cukup dengan meletakkan paspornya, kemudian diambil gambar. Badan Penyelenggara Haji menepis adanya pengurangan kuota haji 50% tahun 2026. Badan Penyelenggara Haji pun terus berkomunikasi dengan pihak Arab Saudi dan justru optimis akan ada penambahan kuota tahun depan. Badan Penyelenggara Haji menyebut pihaknya telah melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak Arab Saudi terkait wacana pengurangan kuota haji 50%. BP Haji mengatakan pengurangan kuota haji 50% hanya berupa wacana dari pihak Arab Saudi yang kemungkinan besar tidak jadi direalisasikan tahun 2026 mendatang. Hingga kini kuota haji resmi bagi Indonesia juga belum ditentukan oleh Kementerian Haji Arab Saudi karena masih menunggu musim haji selesai secara tuntas. Berita karena hari ini yang berkembang itu pemerintah Saudi potong 50% kuota haji Indonesia 2026. Bukan. Yang ada adalah wacana pemotongan itu muncul karena
Kementerian Haji dan Umroh melihat kesemerautan pengelolaan haji Indonesia tahun 2025 ini. Nah, itu yang kemudian mereka sampaikan ke kami, namun mereka melihat ada peluang perbaikan yang signifikan terkait dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk perubahan manajemen pengelolaan haji melalui badan setingkat kementerian yang disebut dengan Badan Penyelenggara Haji. Seperti diketahui sebelumnya, di tahun 2025, kuota haji Indonesia adalah 221.000 jemaah haji. Terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Apabila kuota haji dikurangi 50%, maka hanya akan ada 110.000 jemaah haji berangkat tahun 2026 yang tentunya berimbas pada waktu tunggu dari para calon jemaah haji menjadi lebih lama. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan.